Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Harindu Pratiwi dari kelas M01, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi model von Bertalanffy. Saya akan menjelaskan soal beserta dengan pembahasannya. Baik, untuk soal yang pertama adalah carilah nilai dari K, L infinity, dan T0. Kemudian buatlah model persamaan pertumbuhan von Bertalanffy dan buatlah kesimpulan dari hasil tersebut. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahu ini adalah data yang akan kita gunakan untuk mengerjakan 3 soal ini. Nah, nanti data LT ini akan kita misalkan sebagai X, sedangkan untuk LT plus 1 ini akan kita misalkan sebagai Y. Untuk langkah pertamanya yaitu kita akan membuat persamaan regresi dengan cara klik data, kemudian data analisis, kemudian klik regression ini. Nah, untuk di input Y range, ini kita akan menginput data Y atau data LT plus 1 ini. Kita input dari nomor 1 sampai nomor 29. Untuk data X, kita masukkan data dari LT ini. Dari nomor 1 sampai nomor 29 juga. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Kita akan copy paste dulu ininya ke sheet yang di sini. Nah, nilai intercept ini adalah nilai dari A, sedangkan X variabel ini adalah nilai dari B. Langsung saja kita tulis nilai A yaitu 2,143525. Untuk nilai B yaitu 0,882757. Oh iya, di sini juga sudah saya sediakan rumus agar memudahkan untuk perhitungannya nanti. Rumusnya bisa kita pindah ke sini agar bisa lebih terlihat. Dan setelah mencari nilai A dan B, kita akan mencari nilai K. Sesuai dengan rumus di sini, nilai K adalah min ln B. Langsung saja kita masukkan sama dengan min ln dalam kurung nilai B. Nah, ini adalah nilai K. Setelah mencari nilai K, kita akan mencari nilai L infinity. Yaitu rumusnya adalah A dibagi 1 min B. Langsung saja kita masukkan A dibagi 1 dikurangi B. Jangan lupa untuk kurung tutupnya. Sudah ketemu hasilnya 18,28. Kemudian setelah mencari L infinity, kita akan mencari T0. Nah, untuk mencari T0 ini, sebelumnya kita harus mencari log T terlebih dahulu. Log min T0. Nah, rumus dari log min T0 ini adalah sebagai berikut ini. Langsung saja kita masukkan sama dengan 0, maaf ada minnya, min 0,3922 dikurangi 0,2752. Kemudian dikali dengan log L infinity tutup kurung dikurangi 1,038 dikali
K, jangan lupa di dalam kurung, kemudian kita enter. Nah, ini adalah hasil dari log min T0. Nah, setelah mencari ini, kita akan mencari min T0 terlebih dahulu. Nah, min T0 ini adalah 10 dipangkatkan min Nah, mungkin sebelum mencari min T0 ini, kita bisa membulatkan angka-angka ini, dua angka di belakang koma saja, supaya tidak terlalu banyak. Nah, jika sudah, jadi min T0-nya yaitu 10 pangkat min 0,20 ini. 10 dipangkatkan min 0,20. Nah, setelah mencari min T0 ini kan sebenarnya bentuknya masih log. Jadi kita harus merubahnya menjadi anti-log. Adapun untuk anti-log sendiri sesuai dengan ini yaitu sama dengan power dalam kurung 10, log min T0 ini. Nah, ini adalah anti-lognya 1,581 sekian. Setelah mencari anti-lognya, kita mencari T0-nya. Yaitu ini dibalik, jadinya ini nilai anti-lognya ini adalah menjadi minus di T0-nya, yaitu min 1,5811093. Nah, jadi untuk soal nomor 1, kita sudah menemukan K, L infinity, dan T0-nya. Sudah ketemu semua. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, buatlah model persamaan pertumbuhan von Bertalanffy. Nah, untuk soal yang kedua, ini sudah saya tuliskan untuk rumus von Bertalanffy-nya, tinggal kita masukkan saja sesuai dengan data yang kita dapatkan tadi, yaitu LT sama dengan L infinity dikali 1 dikurangi E pangkat K dikalikan T min T0. Jadi untuk L infinity-nya kita sudah mendapatkan data yaitu 18,28. Kemudian dikalikan atau dalam kurung 1 dikurangi E dipangkatkan K 0,12 dalam kurung T dikurangi T0. Karena di sini T0-nya sudah negatif dan di sini juga negatif, jadi kita secara otomatis ini akan menjadi positif 1,58. Nah, seperti inilah persamaannya untuk model von Bertalanffy, yaitu untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, sekarang bagaimana sih membuat kesimpulan dari hasil tersebut? Nah, dari hasil ini, kita sebenarnya bisa membuat kesimpulan dengan membuat grafik terlebih dahulu. Dengan caranya, ini data T dan LT kita blok sampai di nomor 30 ini. Kemudian, kita buat scatter yang ini. Nah,
seperti ini, sudah jadi. Kemudian kita beri keterangan. Yang di sini adalah umur ikan, umur dalam hitungan bulan. Sedangkan yang di sini adalah panjang ikan. Satuannya sentimeter. Nah, dari grafik ini, maka kita bisa menyimpulkan dapat diketahui bahwa hubungan antara laju pertumbuhan ikan dengan kurva sigmoid yang berarti pertumbuhan ikan tidak sama selama masa hidupnya. Ikan yang berusia muda, pertumbuhannya lebih cepat daripada ikan berusia tua. Panjang ikan secara teoritis ketika umur 1-10 bulan, pertumbuhannya lebih signifikan dibandingkan dengan umur lebih dari 10 bulan yang lebih melambat. Kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari nilai koefisien pertumbuhannya, di mana ikan dengan nilai K tinggi, maka waktu ikan untuk mencapai panjang asimtot ketika berusia 30 bulan. Penambahan panjang ikan setelah mencapai ukuran maksimal cenderung lebih lambat dan konstan, dan ikan harus ditangkap karena sudah memenuhi kriteria untuk penangkapan ikan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.